Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 746, bertindak dengan hati-hati. Sepertinya Erika sendiri juga tidak tahu akan hal ini. Setelah mendengarnya, Rhys kebingungan, dia bertanya. Di dunia ini benar-benar ada kungfu? Selama ini dia mengira seniman bela diri hanyalah orang biasa yang berolahraga lebih giat. Jadi, kesehatan dan kekuatan mereka jauh lebih baik daripada orang biasa. Namun, kungfu adalah sesuatu yang asing bagi Rhys. Pertanyaan Rhys membuat Valentino membeku sejenak lalu tertawa. Hal mengenai negara Nagon memiliki warisan kungfu bukanlah sebuah rahasia. Kungfu Wudang, kungfu Shaolin, beberapa warisan ini masih ada sampai sekarang. Tai Kai, Xing Yikuan, dan lain-lain. Kalau kamu memperhatikan hal-hal ini, kamu akan mengerti. Selain itu, Valentino tidak hanya pernah mendengar jenis-jenis kungfu itu. Dari kecil dia sudah berlatih apapun yang ada di buku latihan keluarga Wijaya. Dia juga diajar oleh Tuan Besar Wijaya secara langsung. Kalau tidak, Valentino juga tidak mungkin sekuat ini sekarang. Di dunia ini, kultivasi yang disebut-sebut itu mungkin hanya sebuah mitos dan legenda. Tapi kalau kungfu, aku bisa memberitahumu dengan penuh keyakinan kalau itu benar-benar ada. Hanya saja, ada beberapa hal yang tidak diberitahukan kepada orang biasa. Ini adalah taktik orang-orang yang berkuasa. Setelah itu, Valentino berhenti berbicara, tidak menjelaskan lebih dalam lagi. Para penguasa memerlukan sebuah kestabilan dan kedamaian dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang tidak berguna kalau diketahui masyarakat, sebaliknya, malah akan memicu kepanikan. Semua ini diajarkan Tuan Besar Wijaya kepada Valentino. Luar biasa. Dulu aku tidak pernah memperhatikan hal-hal seperti ini. Puji Rhys. Ini bukan bidang keahlianmu, jadi kamu tidak usah terlalu memedulikannya. Kamu hanya perlu mengembangkan res real estate. Setelah itu, tugasmu pun selesai. Ujar Valentino. Aku mengerti, Tuan Valentino. Ujar Rhys sambil mengangguk. Danu juga menganggukkan kepalanya, lalu berkata, Kak Valentino, untuk selanjutnya, apa yang harus kulakukan? Terus kembangkan jaringan intelijen kita. Kita harus mengumpulkan anggota yang setia. Selidiki asal-usul setiap anggota dengan sangat teliti. Lebih baik jangan dan tidak boleh mempekerjakan orang yang memiliki niat terselubung di jaringan intelijen. Ketika Valentino mengatakan ini, nada bicaranya sangat tegas. Danu tentu saja tahu kepentingan jaringan intelijen ini. Dia pun segera menganggukkan kepalanya. Jika intelijen mereka dicuri oleh saingan mereka, maka semua operasi mereka akan terungkap. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan kehilangan segalanya. Saat ini, Valentino dan lainnya harus melakukan apapun dengan hati-hati. Danu, kamu sudah lama mengikutiku. Kamu juga yang membantuku menyelesaikan sebagian besar rencana di kota Neo. Jadi, aku tidak perlu memberitahumu lagi tentang apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Kali ini di kota Vero, tetap aku yang akan berhubungan dengan orang-orang berkuasa. Keluarga Lowell adalah target pertamaku. Kalian berdua lakukanlah pekerjaan masing-masing dengan baik. Setelah Valentino selesai berbicara, dia berdiri. Baik. Baik, Tuan Valentino. Rhys dan Danu tidak berani bersikap lalai. Mereka pun segera menjawab Valentino dan mengangguk. Selain rencana bisnismu, kamu juga perhatikan apakah ada cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Jangan lupa memberitahuku kalau ada. Kalau masalah dana ini tidak diselesaikan, kita tidak bisa melaksanakan rencana kita. Hal ini juga sangat penting, kata Valentino.
Rhys menganggukkan kepalanya yang menunjukkan kalau dia mengerti. Dia juga sudah memikirkan hal ini. Valentino berbicara sebentar lagi dengan kedua orang itu. Setelah itu mereka pergi masing-masing. Rhys tetap tidur di kantornya dan lanjut bekerja dari malam sampai pagi. Selama perjalanan pulang, Valentino tidak pernah berhenti berpikir. Keluarga Lowell, kota Vero dan kota Neo. Ada banyak hal di depan Valentino, jadi dia harus memilah setiap masalah dengan jelas. Saat ini, hal yang paling penting adalah dia harus berhubungan dengan keluarga Lowell dan juga masalah dana. Kalau dibandingkan, masalah dana jauh lebih penting. Selama Valentino memberikan Rhys uang yang cukup, Rhys bisa berinvestasi dengan uang itu dan melipat gandakannya terus-menerus. Ditambah dengan kekuatan Deska dan bantuan dari intelijen Danu, Rice Real Estate milik Rhys pasti bisa berkembang pesat. Saat itu tiba, maka Valentino akan memiliki Rice Real Estate dan grup Promise sebagai pendukungnya. Dengan begitu, dia akan punya pengaruh yang cukup besar. Saat Valentino pergi berinteraksi dengan keluarga Lowell, mereka juga akan menghormatinya. Kalau tidak, sekarang Valentino tidak memiliki apa-apa, dia hanya seorang pecundang. Dia bahkan belum tentu bisa masuk ke dalam kediaman keluarga Lowell. Untuk semua ini, Valentino memerlukan modal awal yang cukup. Oleh karena itu, Valentino menaruh masalah dana sebagai prioritas utamanya. Sekarang, dia sedang menunggu Rhys menemukan cara yang bagus untuk mendapatkan uang. Valentino berencana untuk melakukannya. Untuk sementara ini, Valentino belum memikirkan kasino. Meskipun keluarga Wijaya juga memiliki beberapa master penipu dan Valentino juga bisa sedikit, dia tidak tertarik dengan hal seperti ini. Apalagi Tuan Besar Wijaya tidak menyukai hal seperti ini. Aku lihat saja dulu situasinya. Valentino mengerutkan alisnya, kemudian dia menyetir mobilnya kembali ke rumah. Setelah sampai rumah, suasana hati Valentino terasa sedikit depresi. Dia melihat jam, sekarang sudah larut sekali. Valentino berdiri di depan jendela. Dia menyalakan sebatang rokok lalu menatap asap rokok sambil melamun. Angel sudah pergi selama beberapa hari, tapi mereka berdua belum pernah berhubungan. Valentino tahu kalau meskipun Angel mempunyai kesempatan untuk menghubunginya, Angel juga tidak akan berani menelponnya. Begitu Angel muncul di kota Neo, keluarga Wijaya pasti sudah mengawasinya dengan ketat. Selain itu, setelah mereka melihat Angel, pasti ada yang berpikir bahwa Valentino masih hidup. Untuk saat ini, keberadaan Angel sangat penting. Selama Angel tidak menunjukkan keanehan, maka tidak akan ada masalah. Namun, begitu Angel menunjukkan sedikit saja keanehan, informasi tentang Valentino masih hidup mungkin tidak bisa dirahasiakan lagi. Angel, kamu harus menungguku pulang. Semua yang kulakukan adalah persiapan agar aku bisa kembali ke kota Neo. Valentino menjentikan puntung rokok, lalu dia mendongak untuk melihat langit yang berbintang. Dia penasaran, apakah sekarang Angel juga sedang melihat langit yang berbintang ini seperti dirinya? Dimanapun mereka berada, mereka selalu berada di bawah langit yang sama. Valentino menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya, lalu mulai memikirkan masalah mengenai kota Vero lagi. Kota seni bela diri, seni bela diri. Valentino berpikir sambil mengulurkan tangan untuk menarik lengan bajunya. Kemudian, dia melihat lengannya. Sebelumnya, saat dia berkelahi dengan 8 pemuda itu, Valentino terkena 2 serangan. Lengannya yang dipukul dengan tongkat besi kini telah membiru. Valentino mengusapnya dengan tenang, lalu menurunkan kembali lengan bajunya. Dia merasa akhir-akhir ini tubuhnya berubah. Sejak ingatannya kembali, Valentino dapat merasakan dengan jelas bahwa keahliannya berkelahi meningkat. Ketangkasan maupun kekuatannya juga meningkat. Valentino tidak tahu apakah ini hanya perasaannya saja. Kalau dulu, meskipun Valentino bisa mengalahkan 8 pemuda yang memegang tongkat besi, dia tetap akan terkena serangan beberapa kali.
Namun hari ini, dia hanya terkena serangan 2 kali saja, itu pun karena dia terkejut. Pemuda-pemuda itu sama sekali tidak bisa menyentuh ujung baju Valentino. Aku sudah tidak berlatih selama beberapa bulan. Kalau begitu, apa yang menyebabkan meningkatnya kekuatanku? Bab 747, Waktu 3 hari. Telapak tangan Valentino memijat pelipisnya. Dia sedang berpikir dengan alis yang mengerut. Dia ingat pernah membaca suatu kalimat di sebuah buku yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki kekuatan tersembunyinya masing-masing. Jika kekuatan tersembunyi itu berhasil dipaksa untuk muncul, maka orang itu akan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jangan-jangan pukulan yang Valentino terima membuat kekuatan tersembunyinya agak terangsang. Jika memang begitu, demi meningkatkan kekuatan fisiknya, Valentino harus memikirkan cara untuk bisa menstimulasi kekuatan tersembunyinya lagi. Kota Vero adalah tempat yang mengedepankan seni bela diri, jadi perkembangan bisnis di kota ini masih terhitung kurang. Valentino paham betul bahwa mungkin akan sedikit sulit untuk menjadikan kota Vero dikuasai oleh para pelaku bisnis seperti kota Neo. Mereka yang berlatih seni bela diri cenderung sangat sombong. Jika ingin membuat mereka menghargai kita dengan tulus, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah menundukkan mereka dengan kekerasan. Setelah terpikirkan akan hal itu, Valentino pun tahu langkah apa yang harus dia ambil selanjutnya. Keesokan harinya, di villa pusat perumahan di Jing Oriental, kota Neo, Nick duduk bermalas-malasan di sofa, kedua kakinya yang disilangkan bergoyang pelan. Marco berdiri di sampingnya dan menunggu dengan penuh rasa hormat. Di luar pintu ruang tamu, berdiri setidaknya 30 orang pengawal yang berpakaian hitam. Mary dan David berada di samping, jantung mereka berdegup kencang dengan gelisah. Bi Mary, ini semua adalah salahmu. Aku sudah bilang padamu untuk mempertemukan aku dengan Angel begitu dia pulang ke sini. Sudah berapa kali aku ke sini? 3 kali dan aku masih belum bertemu dengannya barang sekalipun. Bukankah ini tidak masuk akal? Kata Nick dengan nada bicara yang terdengar sedikit tidak senang sambil meminum tehnya. Ketika Nick berbicara seperti itu, dia bahkan tidak berniat untuk sekedar melirik ke arah Mary dan David. Uhuk. Mary terbatuk kecil, hatinya terasa sedikit lebih sesak. Hei! Dia mana mungkin bisa menduga bahwa Angel akan begitu keras kepala dan bersikeras pindah ke Villa Cloud. Mary memberanikan dirinya untuk menjelaskan. Itu, Tuan Muda Nick, masalah ini mungkin perlu ditunda selama 2 hari. Mary bahkan tidak berani bernapas saat berada di hadapan Nick. Dia seolah-olah berubah menjadi seseorang yang berbeda. Rasanya seperti sedang melihat seekor burung puyuh yang rapuh. Padahal Nick dan Valentino sama-sama merupakan anak dari keluarga Wijaya, tapi cara Mary memperlakukan mereka benar-benar berbeda jauh bagaikan langit dan bumi. Apanya yang perlu ditunda? Sahut Nick sambil memukul meja. Kamu pikir aku benar-benar menganggapmu sebagai bibiku hanya karena aku memanggilmu Bi Mary, bahkan sekalipun kamu adalah bibiku. Tetap saja aku akan menghabisimu kalau kamu menyinggungku. Ucapan Nick itu terdengar sangat sombong dan arogan. Akan tetapi, apa boleh buat? Saat ini di kota Neo, Nick adalah penguasa tertingginya. Bahkan bisa dibilang bahwa sekarang Nick adalah kaisar kota Neo. Keluarga Wijaya di kota Kamar saja tidak bisa ikut campur dalam setiap hal yang Nick lakukan karena kota Neo berada jauh dari jangkauan kekuasaan mereka. Tubuh Mary gemetar ketakutan. Apanya yang RR beritahu aku dengan jelas? Aku bisa bertemu dengan Angel atau tidak? Tanya Nick sambil mengenyit. Saat ini, kesabaran Nick benar-benar sudah habis. Semenjak Angel pulang, dia belum bisa bertemu dengan Angel padahal sudah beberapa kali datang ke villa ini. Dengan jalur informasinya yang luas,
tentu saja dia sudah tahu bahwa Angel sekarang tinggal di penthouse Villa Cloud. Akan tetapi, dia tidak mungkin pergi ke penthouse itu demi menemui Angel. Dia hanya bisa menekan Mary dan menyuruh Mary untuk meminta putrinya kembali ke villa ini. Mana mungkin dia akan bertindak bodoh dengan menyinggung grup global? Mary buru-buru bangkit berdiri dan berkata dengan nada yang sangat serius. Berikan saya 3 hari, Tuan Muda Nick. Dalam waktu 3 hari, saya akan membawa Angel ke perusahaan Flayhawk Real Estate untuk bertemu dengan Anda. Alis Nick sontak mengerut lagi begitu dia mendengarnya. 3 hari? Siapa yang rela menunggu selama itu? Dia bahkan tidak mau menunggu 3 menit saja untuk bisa bertemu dengan Angel Kusuma, wanita cantik nomor 1 di kota Neo itu. Tidak bisa, jawab Nick. Mary membuka mulutnya hendak berbicara, tapi dia tidak tahu harus mengatakan apa. David mengangkat kepalanya dengan perlahan dan mengatakan kata-kata yang berlawanan dengan hati nuraninya. Tuan Muda Nick, Anda juga pasti tahu seperti apa kondisi Angel saat ini. Dia baru saja berduka karena kehilangan suaminya dan dia masih belum pulih meski sudah beberapa saat berlalu. Tolong berikan dia sedikit waktu lagi, Tuan Muda Nick. Dengan kehebatan Tuan Muda, saya yakin Angel pasti akan menerima Anda. David ingin mengulur waktu sedikit lebih lama lagi. Mary menatap suaminya dengan sorot yang terlihat sedikit terkejut. Dia sama sekali tidak percaya semua kata-kata itu terlontar keluar dari mulut David. Bukan hanya sikapnya yang benar-benar berubah, tapi kata-katanya juga terdengar tepat dan masuk akal serta menyiratkan pujian. Apa kata-kata ini benar-benar keluar dari mulut David Kusuma, pria yang merupakan pecundang dalam hal berbicara? Sebenarnya, ucapan David itu hanya untuk sekedar menyanjung Nick. Jika mereka sudah mengaku salah kepada Nick, Nick pasti tidak akan tega untuk menghukum mereka. Karena David sudah berkata seperti itu, Nick pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baiklah, kalian akan kuberikan waktu 3 hari. Aku akan datang ke sini lagi setelah 3 hari berselang. Kalau sampai saat itu, tiba aku masih belum bisa bertemu dengan Angel. Nick sengaja menghentikan kata-katanya dan mendengus singkat. Dia melirik ke arah Mary dan David dengan sorot yang mengancam, lalu berbalik badan dan berjalan keluar. Kalian berdua pasti tidak akan mau melihat bagaimana Tuan Muda Nick bertindak. Timpal Marco sambil terkekeh pelan, lalu dia berjalan mengikuti Nick. Ke-30 orang pengawal berpakaian hitam itu juga berbalik badan dan meninggalkan villa bersama dengan Nick. Mary dan David pun menghela napas pelan begitu melihat semua orang sudah pergi. David, kamu sudah memikirkan tentang hal ini, ya? Kuberitahu, ya, kamu seharusnya sudah sedari awal berpikir seperti ini. Putri kita baru bisa bahagia kalau dia menikah dengan Tuan Muda Nick. Kata Mary sambil menatap David dengan sorot penuh kemenangan. David mengangkat kepalanya menatap Mary dan berkata, Sekalipun aku sudah mati, aku tidak akan membiarkan putriku masuk ke jurang. Aku berbicara seperti itu tadi karena aku ingin mengulur sedikit lebih banyak waktu untuk putriku. Mary, caramu bertindak benar-benar membuatku kecewa. Senyuman di wajah Mary sontak lenyap begitu dia mendengar jawaban David. Dia pun menyahut dengan dingin. Apa maksudmu? Kamu mau bilang akulah yang mendorong putri kita ke jurang? David menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mencibir dengan penuh kekecewaan. Dalam beberapa bulan Nick tinggal di sini, dia sudah berganti puluhan kekasih. Sikapnya akhir-akhir ini bahkan lebih gila lagi. Hampir setiap malam dia berganti pasangan. Dia itu memiliki kepribadian yang secara alamiah tidak bisa diatur dan gaya hidup yang benar-benar kacau. Berapa banyak gadis yang sudah dia nodai dan berapa banyak dosa yang telah dia lakukan demi mencapai tujuannya. Aku saja yang tidak pernah keluar rumah tahu semua hal ini. Apa kamu berani bilang kamu tidak tahu? Mary!
Demi bisa bergantung pada keluarga Wijaya di kota Kamer, kamu bahkan rela memberikan putrimu kepada orang yang seperti itu. Kamu masih bisa berani-beraninya bilang kamu tidak mendorong putrimu ke dalam jurang? Semakin David bicara, semakin besar pula gelora amarah dalam hatinya. Tubuhnya sampai bergetar karena amarah dan dia terus menunjuk-nunjuk Mary dengan jarinya yang tidak bisa berhenti gemetar. Wajah Mary sontak memerah, tapi dia tidak bisa menemukan kata-kata bantahan apapun. Karena apa yang David ucapkan itu adalah kenyataan. Sebagai anak dari keluarga Wijaya di kota Kamer, Nick memang menerima pendidikan yang sangat tinggi. Namun, saat ini dia sudah meninggalkan keluarga Wijaya dan menjadi seperti orang gila yang tidak bisa diatur karena sudah tidak ada lagi kendali dari keluarga Wijaya. Dia seolah-olah ingin melakukan segalanya yang tidak bisa dia lakukan saat masih berada di keluarga Wijaya. Perbuatan Nick selama beberapa bulan ini sudah menyebar ke penjuru kota Neo. Akan tetapi, banyak orang hanya berani mengomelinya di belakang tanpa berani menegurnya secara langsung karena status yang Nick miliki. Dia bahkan tidak mengampuni orang-orang yang tergabung dalam asosiasi perdagangan Prabu. Nick benar-benar melakukan segala sesuatunya sesuka hatinya tanpa memedulikan etika dan peraturan yang berlaku. Bab 748, Situasi di Kota Neo. Apa yang dikelakukan itu benar-benar tidak masuk di akal. Akan tetapi, tidak ada yang peduli dan tidak ada yang berani mempermasalahkannya. Bahkan, saat ini ada banyak anggota asosiasi perdagangan Prabu yang merasa menyesal. Mereka menyesal tidak pergi meninggalkan kota Neo bersama dengan asosiasi Valentino Empire. Secara otomatis, ada lebih banyak orang yang mulai teringat akan pemuda bernama Valentino Wijaya itu. Waktu itu, Valentino juga berdiri di tingkat puncak kota Neo. Akan tetapi, dia memiliki perilaku yang bertolak belakang dengan Nick. Valentino mungkin bisa dibilang tidak jujur, tapi setidaknya dia memperlakukan orang-orangnya dengan cukup baik. Sebelum mereka dibuat tunduk di hadapan Valentino, pria itu memang menghajar mereka habis-habisan. Namun, setelah mereka bergabung ke asosiasi Valentino Empire dan mengikuti Valentino pun membuang dendamnya yang terdahulu dan sama sekali tidak pernah mengungkit tentang kemarahan yang dia rasakan sebelumnya. Mereka bisa menikmati perlakuan yang didapatkan oleh para anggota lainnya. Saat ini, ada banyak sekali orang di kota Neo yang berpikir dalam hati bahwa Valentino adalah sang raja yang bijak. Akan tetapi, kini raja yang bijak itu sudah tiada. Dia tidak akan pernah kembali untuk memimpin mereka lagi. Rasa penyesalan yang mendalam pun memenuhi benak semua orang. Saat ini, situasi kota Neo memang nampak sangat makmur dan tenang. Namun, sebenarnya kota ini sudah berada dalam kondisi yang kacau balau. Begitu ada satu sumbu api yang menyala, wilayah kekuasaan Nick pun akan menjadi sangat tidak stabil. Kerajaan yang dia bangun dengan satu tangan juga akan runtuh dalam sekejap. Akan tetapi, tidak ada yang berani menjadi satu sumbu api itu dan tidak ada juga yang berani menyinggung Nick. Oleh sebab itu, Nick masih bisa berjalan melewati jalanan dengan santai dan menjalani hidup yang mempertontonkan kehebatannya. Dia bahkan mulai menjalankan rencananya terkait Angel. David menunjuk Mary dengan jarinya yang gemetaran dan berujar sambil menggertakkan gigi. Kenapa kamu berhenti bicara? Kamu bukan hanya mendorong putri kita ke jurang, kamu bahkan membuka pintu lebar-lebar untuk musuhmu. David, aku tidak peduli kamu mau bicara apa. Pokoknya Angel harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuan Muda Nick. Masalah ini tidak boleh dinegosiasikan lagi. Kamu harus mengakui kenyataan yang ada dan situasi kota Neo saat ini. Kita hanya bisa bertahan hidup kalau kita mengandalkan Tuan Muda Nick. Aku juga bukannya ingin berbuat seperti ini, tapi kalau tidak begini, yang akan terjadi pada akhirnya adalah hidup kita menjadi menderita dan Angel akan tetap menjadi milik Tuan Muda Nick. Kalau memang akan menjadi begitu, kenapa kita tidak meminta Angel untuk mengambil inisiatif menjalin hubungan yang baik dengan Tuan Muda Nick? Sahut Mary dengan nada yang terdengar yakin dan percaya diri.
Bahkan dia sendiri merasa kata-katanya itu cukup masuk akal. David terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya menatap Mary. Ayo kita pergi ke Villa Cloud saja. Seharusnya Nick tidak bisa datang ke sana dengan mudah. Tidak bisa, jawab Mary sambil mengernyit. Aku tidak akan pergi ke Villa Cloud. Aku akan menarik Angel turun dari atas. Kamu ini. David yang merasa sangat frustrasi pun akhirnya berbalik badan dan berjalan masuk ke dalam kamar. Mary sudah benar-benar tidak waras. Dia tidak akan mau mendengarkan apapun yang David katakan. Mungkin pemikirannya baru akan berubah jika seseorang yang lebih hebat daripada Nick muncul. Di luar villa, Nick dan kawanannya naik ke dalam mobil, lalu melaju meninggalkan area villa. 9 mobil mewah mengelilingi dan melindungi mobil Rolls-Royce milik Nick yang ada di tengah, sehingga membentuk iring-iringan mobil kelas atas. Sialan! Mary itu sengaja ingin mempermainkanku, ya? Nick yang duduk di dalam mobil pun mengumpat dengan sangat tidak senang. Marco buru-buru menyahut. Tuan muda Nick, tidak ada satupun orang di kota Neo ini yang berani mempermainkanmu. Nick mengibas-kibaskan tangannya dengan kesal dan berkata, bahkan, si Angel itu bergerak cepat sekali untuk tinggal di Villa Cloud. Sebersit cahaya dingin pun berkilat di mata Nick dan tatapannya nampak menerawang. Sialan! Hari ini juga kamu bawa orang untuk menyeret Angel turun dari Villa Cloud. Aku sudah tidak sabar lagi. Nick mau tidak mau menjadi bersemangat saat mengingat kembali hubungan yang terjalin di antara Angel dan Valentino. Sepertinya itu tidak mungkin, Tuan Muda Nick. Raut wajah Marco menjadi sangat susah hati begitu mendengar perintah Nick. Kemarin, dia sudah membawa orang-orangnya pergi ke Villa Cloud. Jawaban yang mereka dapatkan setibanya di sana adalah bahwa orang-orang yang bukan merupakan penghuni Villa Cloud tidak boleh masuk secara sembarangan. Mereka hanya bisa masuk ke dalam area Villa Cloud jika sudah mendapatkan izin dari penghuni yang tinggal di sana. Marco bahkan sudah mengeluarkan nama keluarga Wijaya dari kota Kamer. Tapi puluhan satpam itu keras kepala sekali dan bersikeras menjalankan peraturan yang berlaku. Pada akhirnya, Marco yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi pun terpaksa membawa orang-orangnya kembali. Begitu mendengarnya, Nick sontak menjadi tidak sabar dan mengibas-kibaskan tangannya dengan kesal. Bukankah mereka itu hanya sekedar beberapa puluh pecundang? Utus saja tentara keluarga Wijaya untuk ke sana. Mereka pasti akan dibantai dalam hitungan menit. Dengan wanita kualitas terbaik seperti Angel di hadapannya, mana mungkin Nick sanggup menahan diri, sekalipun dia dihalangi oleh puluhan satpam. Tuan muda Nick, puluhan orang itu memang bukanlah siapa-siapa, tapi sosok yang ada di belakang mereka adalah grup global. Grup global memiliki kekuatan yang sangat besar dan kuat. Kalau kita sampai membunuh orang-orang mereka, aku yakin bencana besar akan melanda. Jawab Marco memberi saran. Tentu saja Marco juga tidak mungkin berbaik hati memberikan saran kepada Nick untuk tidak berurusan dengan Angel. Dia hanya ingin Nick duduk di posisi ini dengan lebih stabil. Selama Nick tidak jatuh, Marco bisa terus melindungi posisinya yang sekarang. Di kota Neo, dia menjadi orang urutan kedua dan berada di atas puluhan ribu orang. Mana mungkin Marco tidak senang dengan posisinya? Apalah arti grup global? Bukankah mereka juga tetap saja harus berlutut di hadapan keluarga Wijaya? Nick sudah sedikit lebih tenang, tapi ekspresinya tetap terlihat menghina. Marco menjawab dengan suara pelan. Tuan muda Nick, grup global pasti tidak akan sanggup melawan kalau keluarga Wijaya mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tapi, coba Anda pikirkan baik-baik. Apakah keluarga Wijaya bersedia melawan grup global dengan seluruh kemampuan mereka demi kita? Begitu masalah ini diketahui oleh keluarga Wijaya, saya rasa perkumpulan tetua keluarga Wijaya tidak akan mendukung kita. Bagaimanapun juga, Angel Kusuma itu pernah menjadi wanita milik Tommy.
Marco berujar dengan suara yang pelan sambil memperhatikan ekspresi Nick dengan saksama. Dia takut Nick akan tiba-tiba menjadi marah dan melampiaskannya padanya. Akan tetapi, Nick justru menjadi benar-benar tenang setelah mendengarkan penjelasan Marco. Apa yang Marco katakan itu benar. Walaupun keluarga Wijaya tidak mengakui Angel, tetap saja dia pernah menjadi wanitanya Tommy. Karena Nick adalah adik sepupu Tommy, itu berarti Angel adalah kakak iparnya. Jika persoalan mendambakan Angel ini sampai ke telinga keluarga Wijaya, jangankan mendukungnya, Nick pasti akan dihukum berdasarkan cara keluarga Wijaya. Ada beberapa peraturan yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Jadi, masalah ini hanya bisa diselesaikan secara diam-diam. Kalau begitu, berarti kita akan membiarkan grup global menekan kita. Kita akan membiarkan Angel tetap berada di penthouse dan memandangku sebagai lelucon. Tanya Nick, rasa kesal yang menumpuk memenuhi batinnya. Marco tersenyum dingin dan berkata, Tuan Muda Nick tidak perlu terburu-buru. Kita hanya perlu menekan Mary dan wanita yang angkuh itu pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau memang diperlukan, kita bisa mengutus orang untuk menyandera Mary dan suaminya. Begitu saatnya tiba, kita bisa menggunakan nyawa mereka berdua untuk memaksa Angel. Aku tidak yakin dia tetap tidak akan turun kalau itu sampai terjadi. jawab Marco. Sebersit cahaya yang dingin berkilat di matanya dan sudut bibirnya menyunggingkan seulas senyuman jahat. Nick tertegun sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus. Veteran memang lebih hebat daripada orang baru. Marco, kamu ini benar-benar rubah tua yang licik. Marco buru-buru ikut tertawa. Hehehe, terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda Nick. Lakukan saja seperti itu dulu. Kalau memang tidak berhasil, aku akan langsung menyulut perkelahian. Begitu saatnya tiba, aku ingin lihat mana yang Angel anggap lebih penting. Reputasi dan prinsip etikanya atau nyawa kedua orang tuanya. Kata Nick sambil terkekeh, sorot pandangan yang jahat melintas di matanya. Di saat yang bersamaan, penthouse Villa Cloud. Angel dan Jenny sedang mengeringkan pakaian mereka di atas tali jemuran. Selain pakaian mereka, ada juga pakaian dan sepatu Valentino yang ditinggalkan di dalam villa. Dengan melakukan ini, rasanya Valentino seolah-olah tinggal bersama dengan mereka. Kreng, Tepat pada saat itu, bel pintu masuk villa pun dibunyikan oleh seseorang. Bab 749, mengerahkan seluruh tenaga. Angel dan Jenny terdiam ketika mendengar suara bel rumah berbunyi, kemudian mereka melihat ke arah pintu. Namun mereka tidak terlalu merasa khawatir. Karena orang yang tidak tinggal di Villa Cloud tidak diperbolehkan sembarangan keluar dan masuk. Orang yang ingin keluar dan masuk Villa Cloud harus mendapatkan persetujuan para penghuni kompleks terlebih dahulu. siapa? Jenny bertanya sambil menolehkan kepalanya. Nona Angel? Nona Jenny? Ini aku, Dina. Terdengar suara seorang perempuan dari arah luar pintu. Rupanya Kak Dina. Setelah Jenny mengatakannya, barulah dia menekan pengendali jarak jauh, kemudian pintu villa pun terbuka. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun berjalan masuk dengan senyuman di wajahnya. Beberapa orang pengawal berpakaian hitam mengikutinya dari belakang sambil membawa beberapa barang kebutuhan sehari-hari di tangannya. Kak Dina, lagi-lagi aku merepotkanmu. Jenny segera melangkah ke depan untuk menyapanya. Beberapa hari ini, Dina meminta orang lain untuk mengirimkan banyak kebutuhan sehari-hari dan menjamin segala pengeluaran hidup Angel dan Jenny. Awalnya mereka berdua menolak untuk menerimanya, tetapi Dina terus bersikeras ingin membantu mereka. Angel dan Jenny pun akhirnya mengerti bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mereka menuruni gunung, jadi mereka mau tidak mau harus menerimanya.
Letakkan di sini saja, tidak perlu dibawa masuk ke kamar mereka. Dina memanggil beberapa pengawal berpakaian hitam untuk meletakkan barang. Kenapa Kak Dina ingin membantu kami? Angel yang saat ini sedang mengenakan pakaian rumah kemudian menatap Kak Dina dengan serius. Nona Angel tidak perlu banyak bertanya. Nona hanya perlu tahu bahwa pemimpin grup global di wilayah Asia adalah Tuan Jackson. Dan Tuan Jackson adalah teman Tuan Valentino. Inilah alasannya. Dina menjelaskannya pada Angel sambil tersenyum ramah. Angel tahu kalau Valentino dan Jackson saling mengenal sebelumnya, tetapi hatinya merasa sangat ragu. Tapi Valentino sudah mati. Rasanya Tuan Jackson tidak perlu melakukan hal ini. Angel mengatakannya dengan suara lirih. Tuan Jackson pernah mengatakan, mau sampai kapanpun, dia dan Tuan Valentino adalah teman seumur hidup. Selama kalian berdua tinggal di Villa Cloud, dia akan melakukan yang terbaik untuk menjamin keselamatan kalian. Dina mengatakannya dengan nada yang sangat serius dan ekspresi wajah yang sedikit ambigu. Angel tercengang mendengarnya, kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil merasa heran. Sampaikan rasa terima kasihku pada Tuan Jackson, nanti kalau ada kesempatan. Aku akan memberi Tuan Jackson sebuah jawaban yang memuaskan. Angel mencoba menebak dalam hatinya, apakah grup global mengetahui sesuatu? Maka dari itu, dia pun mengatakannya dengan ambigu. Baiklah, Nona Angel. Aku akan menyampaikan pesan Anda. Selain itu, kalau kalian berdua membutuhkan sesuatu, buatlah daftar rinciannya. Aku akan meminta seseorang untuk membelikannya untuk kalian. Dina mengatakannya dengan sopan. Baiklah, terima kasih, Kak Dina. Jenny merasa sangat berterima kasih. Sama-sama, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Dina tersenyum sambil melambaikan tangannya. Setelah itu dia bersiap pergi bersama para pengawal. Orang yang membantu saat diperlukan akan langsung mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kak Dina, tunggu sebentar. Setelah ragu sejenak, Angel akhirnya berteriak. Ada apa? Dina membalikkan badan sambil merasa kebingungan. Angel melirik Jenny. Tiba-tiba dia merasa sedikit malu. Setelah itu dia berjalan ke samping Dina lalu membisikkan sesuatu padanya. Ehem? Dina tertegun sejenak, kemudian dia melirik Angel dengan sorot mata terkejut, lalu pandangannya berpindah. Kali ini dia melirik ke arah perut Angel. Setelah itu, dia menarik kembali pandangannya dengan cepat. Kemudian dia berkata seolah tidak ada apa-apa. Baiklah. Aku sudah mengingatnya, lain kali aku akan membawakannya untukmu. Terima kasih, tolong bantu aku merahasiakannya. Angel menjawabnya pelan. Meskipun dia menyuruh Dina untuk membawakan barang tersebut, dia pasti akan berpikir macam-macam. Bahkan dia bisa saja berpikir kalau gaya hidup Angel terlalu bebas. Akan tetapi, hanya wanita yang benar-benar akan menjadi seorang ibu yang dapat memahami. Perasaan tidak sabar menanti seperti itu. Angel tidak ingin terlalu lama menanti, dia ingin segera mengetahui hasilnya. Nona Angel, tenanglah, ini adalah rahasia di antara kita berdua. Aku juga tidak akan memberitahu hal ini kepada Tuan Jackson. Dina mengatakannya dengan nada bicara dan raut wajah yang serius. Setelah Dina dan para pengawal pergi, Jenny bertanya dengan ekspresi penasaran. Kak, apa yang kamu katakan padanya? Bukan apa-apa, aku hanya memintanya membawakan kita beberapa pembalut. Angel menjelaskannya dengan lembut. Pembalut? Jenny tertegun sejenak. Setelah itu dia berkata dengan ragu sambil mengorek-ngorek barang yang dibawa Dina. Kak Dina sangat teliti dengan pekerjaannya, dia pasti sudah menyiapkannya. Tadi aku tidak melihatnya. Wajah Angel memerah. Setelah itu dia berjalan pergi ke kamarnya. Jenny menatap punggung Angel dengan curiga.
berdasarkan pemahamannya akan diri Angel. Angel pasti berbohong. Pembalut, Kak, sudah berapa lama kamu tidak haid? Jenny bertanya tanpa banyak berpikir. Dek, Angel yang baru saja menginjakan kakinya di tangga langsung melangkah masuk ke kamar dengan cepat. ada apa ini? Jenny menggaruk kepalanya karena merasa sedikit bingung dengan situasi ini. Setelah itu, Jenny menggantung pakaian Valentino di jemuran. Setelah memperhatikannya sejenak, dia lalu membawanya kembali ke kamar. Di kota Neo yang besar ini, Angel dan Jenny hanya bisa tinggal di penthouse Gunung Cloud milik Valentino. Seluruh tempat selain penthouse ini berbahaya. Kota Neo saat ini. Dari permukaan, Asosiasi Perdagangan Prabo terlihat mendominasi dengan Nick yang menduduki posisi teratas. Situasinya terlihat sangat bagus. Namun sebenarnya dari awal ada pergerakan di tempat yang tidak pernah diketahui Nick. Nick dan Marco sungguh tidak menyangka kalau pria tua yang sudah mereka lupakan itu sedang melakukan sesuatu. Rumah kontainer bobrok yang berada di konstruksi bangunan zona pengembangan kota Arteria itu sepertinya adalah pusat kendali yang sedari awal sudah mengirimkan kabar ke berbagai penjuru. Dalam sekejap, banyak tempat di dalam dan luar negeri menerima kabar tersebut. Seekor harimau menunggu untuk kembali dan mengerahkan seluruh tenaganya. Sepotong kalimat pendek yang mengandung banyak rahasia di dalamnya. Hanya beberapa anggota asosiasi Valentino Empire yang tahu dari mana asalnya nomor ponsel tersebut, sehingga mereka mengerti makna yang terkandung dalam kalimat pendek itu. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka menanti datangnya kabar ini. Di saat seperti ini, 1 hari terasa seperti 1 tahun. Sepotong kalimat pendek tersebut membuat mata banyak orang yang melihatnya memerah karena tidak kuat menahan air mata. Akhirnya semua ketekunan dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Mereka dengan cepat menyiapkan hati untuk membangun kekuatan lagi. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, mereka tidak melihat adanya secercah harapan. Akan tetapi, saat ini mereka akhirnya dapat melihat titik terang dan menemukan motivasi. Titik terang itu adalah saatnya menunggu harimau ganas kembali ke gunung. Karena mereka tahu bahwa pada saatnya tiba, mereka pun akan menjadi orang yang mengerahkan tenaga mereka di sisi sang harimau. Harimau itu dapat membawa mereka bersama-sama kembali ke gunung. Para petarung bersama-sama berjuang untuk menguasai kota Neo. Saat ini mereka akan memperluas kekuasaan mereka. Layaknya seorang anak kecil yang menyelesaikan pekerjaan rumah dengan giat dan menunggu untuk memamerkan nilainya di depan orang tua. Pada saat yang bersamaan, segitiga emas Venus. Di sini adalah tempat bertemunya 3 negara tulung, Lawi dan Venus, yang kemudian disebut sebagai batas daerah yang tak dikuasai oleh siapapun. Bab 750, Asosiasi Maple Pavilion. Segitiga emas tidak memiliki susunan pemerintahan, juga tidak memiliki sistem keamanan publik. Segitiga emas merupakan tempat berlindung bagi para pelaku kejahatan. Kekuasaan di masing-masing wilayah bersifat ilegal. Segitiga emas juga disebut sebagai surga para petualang. Segitiga emas berada pada ketinggian 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki tanah yang subur serta beriklim tropis lembab. Segitiga emas diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan yang dihasilkan merupakan tumbuh-tumbuhan unik. Salah satunya yang paling terkenal adalah opium. Namun, banyak orang tidak mengetahui potensi sumber daya alam ini. Mereka berjuang di segitiga emas agar bisa mendapatkan popularitas. Akan tetapi, ada pula orang terkenal yang bangkrut di segitiga emas hingga seluruh keluarganya jatuh miskin. Di segitiga emas, untung dan bahaya nyata adanya. Harta dan nyawa saling berhubungan. Demi mendapat keuntungan, orang-orang sering mengadakan perang dalam skala besar. Kekacauan ada di mana-mana. Jika ingin bertahan hidup, berbagai kesukaran tentu harus dihadapi.
di kota Tachilek, segitiga emas. Terdapat sebuah asosiasi yang terkenal jahat bernama Asosiasi Maple Pavilion. Semua orang di segitiga emas tahu mengenai Asosiasi Maple Pavilion. Pemimpinnya memiliki sifat yang keras, tegas, bengis, dan kejam. Hal ini membuat masyarakat takut akan asosiasi ini. 3 bulan yang lalu, Asosiasi Maple Pavilion masih belum dibentuk. Namun hanya dalam waktu semalam saja, asosiasi ini terbentuk. Hanya orang dalam yang tahu bahwa asosiasi ini dulunya merupakan pasukan perang. Pasukan ini kemudian berganti nama menjadi Asosiasi Maple Pavilion. Waktu itu, Chris baru kembali dari kota Neo. Begitu asosiasi ini terbentuk, hari itu juga mereka sudah siap untuk berperang. Hanya dalam waktu 1 hari, Asosiasi Maple Pavilion telah menaklukkan 3 kekuasaan di wilayah sekitar. Asosiasi ini bertindak dengan cepat. Ketiga kekuasaan ini pun berhasil dikalahkan. Musuh harus memilih antara menyerah atau dienyahkan dari muka bumi. Chris yang membunuh 300 lebih orang pada akhirnya membuat ketiga kekuasaan ini takut. Mereka pun ditawan oleh Chris. Chris sama sekali tidak berkedip saat membunuh orang-orang itu. Karena yang bisa bertahan hidup di sini adalah orang yang tangannya berlumuran darah. Mereka boleh membunuh. Tentu mereka juga harus waspada akan kemungkinan dibunuh. Setelah menaklukkan 3 kekuasaan, anggota Asosiasi Maple Pavilion yang awalnya berjumlah 20.000 orang kini bertambah menjadi 30.000 orang. Rasa gentar datang dari berbagai macam penjuru. Mereka tidak tahu ada apa dengan Asosiasi Maple Pavilion. Kenapa asosiasi ini begitu membabi buta? Belum sempat mereka menyusun strategi, Asosiasi Maple Pavilion telah melakukan serangan yang kedua. Selama 7 hari berturut-turut, terjadi peperangan di sana-sini. Setelah menjarah peralatan perang, anggota asosiasi istirahat sejenak, kemudian lanjut berperang. Begitu terus yang terjadi selama 7 hari berturut-turut, peperangan tidak berhenti. Terdengar banyak suara ledakan dan tembakan dalam radius ratusan mil dari sekitar markas Asosiasi Maple Pavilion. Dalam setiap pertempuran, Chris selalu memimpin barisan perang. Puluhan ribu anggota asosiasi bertambah semangat karena sang ketua juga ikut berperang. Mereka adalah pasukan ganas yang berkekuatan hebat. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka. 7 hari kemudian, semua kekuasaan yang berada dalam radius ratusan mil dari markas Asosiasi Maple Pavilion telah ditumpas habis. Wilayah kekuasaan musuh telah menjadi milik Asosiasi Maple Pavilion. Anggota asosiasi semakin bertambah jumlahnya menjadi 45.000 orang. Semakin banyak anggota, semakin luas wilayah jajahan, semakin tinggi pula tujuan asosiasi. Kekuasaan di sekitar Asosiasi Maple Pavilion mulai menyatukan kekuatan untuk melawan asosiasi. Baru saat itu, Asosiasi Maple Pavilion memanggil para prajuritnya untuk kembali ke markas mereka. Setelah mengalami perkembangan selama beberapa bulan, Asosiasi Maple Pavilion kembali menyerang beberapa kekuasaan. Anggota mereka kini telah melebihi 50.000 hingga 60.000 orang. Chris telah berhasil mendapatkan 50.000 anggota. Dia pun memiliki prajurit yang hebat-hebat. Tidak hanya itu, asosiasi juga melengkapi para prajuritnya dengan peralatan perang yang canggih. Dengan kata lain, Chris tidak hanya memiliki prajurit yang kuat, tetapi juga daya serang yang kuat. Tentu saja, kekuasaan Chris bisa berkembang secepat itu bukan hanya karena anak buahnya yang tangguh dan militan. Masih ada alasan lain yang lebih penting, yaitu Chris juga memiliki peralatan perang yang canggih. Ketika musuh mencari cara untuk menembus pertahanan menggunakan senapan serbu, Chris sudah membekali anak buahnya dengan senapan mesin berat. Mau bagaimana lagi, asosiasi ini didukung oleh grup Nagasan, makanya biaya tidak menjadi masalah untuk mereka. Banyak ketua kekuasaan besar lain yang tidak mampu berperang. Karena itu, mereka datang ke segitiga emas, tempat yang kacau ini, untuk mengembangkan sayap mereka.
Sementara Chris yang adalah generasi kaya kedua tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dengan adanya modal yang besar dari grup Nagasan, Chris mampu membeli peralatan perang yang canggih sebagai investasi. Peralatan perang yang canggih menjadi faktor penentu kemenangan suatu pasukan. Tidak peduli seberapa banyak jumlah lawan, mereka tidak akan lepas dari kekalahan. Saat itu, Chris yang mengenakan pakaian perang sedang duduk di ruangannya. Pria itu kelihatan gagah perkasa. Baju perangnya cocok di badan, tubuhnya yang memang tegap terlihat semakin gagah. Sepatu militer yang dikenakannya berwarna hitam mengilat. Selama beberapa bulan ini, Chris sudah banyak berkembang. Perkembangan ini berasal dari dalam. Tidak hanya cara berpikir, tapi penampilannya juga berubah. Kerutan terlihat di wajahnya, seakan dia telah memahami banyak hal di dunia ini. Sorot matanya tajam. Mata jernihnya menyiratkan pembawaan yang arogan. Hanya saja, wajah gagahnya itu memiliki bekas luka yang dalam. Bekas luka tersebut disebabkan oleh pecahan peluru meriam yang meledak. Kratak! Kratak! Sebuah pistol Desert Eagle terpasang di tangan Chris. Chris memeriksa pistol tersebut dengan saksama. Dalam waktu singkat, rangkaian komponen senjata api telah terpasang dengan baik. Chris menutup salah satu matanya berpura-pura akan membidik. Setelah yakin tidak ada masalah dengan pistolnya, Chris menurunkan pistol itu dengan perasaan puas. Berita dari Hendrik belum dia terima. Namun, Arvin telah menyampaikan berita itu kepada Chris. Karena itu, Chris sudah tahu kabar mengenai Valentino. Aku sudah tahu kamu belum meninggal, karena kamu adalah orang yang paling aku kagumi. Chris berbicara pada dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya tidak dapat dijelaskan. Setelah itu, Chris menundukkan kepala, menggosok permukaan pistol Desert Eagle di tangannya. Kamu pernah menyelamatkan hidupku. Karena itu, kamu adalah penyelamatku. Nyawaku bisa diselamatkan karena kamu. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk membalasmu. Kalau kamu menginginkan seluruh anggota asosiasi, kamu boleh mengambilnya. Selesai berbicara, Chris tersenyum. Tiba-tiba, dia tertawa. Kalau kamu merasa tidak cukup, aku akan lanjut berperang. Chris meraih sebuah peta dan membentangkannya. Ini adalah peta khusus, lebih tepatnya peta perang. Berbagai wilayah beserta arus lalu lintas dan lingkungan geografinya telah ditandai pada peta tersebut. Terdapat simbol lingkaran berwarna biru dan merah di sana-sini. Lingkaran biru merupakan wilayah yang telah asosiasi Maple Pavilion duduki, sementara yang merah merupakan kekuasaan yang belum ditaklukkan. Tok, tok. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Masuk. Jawab Chris tanpa menoleh. Tak. Tak. Terdengar suara langkah kaki sepatu militer berpelat baja. Seorang pria berbadan tegap melangkah masuk. Pria ini juga mengenakan pakaian perang. Pada saku sebelah kiri dan kanan baju atasan pria itu terdapat bordir tulisan Maple Pavilion. Tulisan ini terlihat mencolok karena dijahit dengan benang sutra emas. Di segitiga emas, hanya asosiasi Maple Pavilion yang mampu memperlengkapi seluruh anggotanya dengan pakaian dan peralatan perang yang sama. Karena orang lain tidak sekaya Chris. Jika mereka juga memiliki latar belakang yang sama dengan Chris, untuk apa mereka mempertaruhkan nyawa di segitiga emas? Sebenarnya, banyak yang heran kenapa Chris rela melepaskan statusnya sebagai generasi kaya kedua untuk datang ke tempat yang kacau ini. Kak Chris, Panglima Selwyn telah menghina asosiasi Maple Pavilion di muka umum.